Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rusmawati Rusli, mahasiswi Universitas Megarizky Makassar, jurusan S1 Farmasi. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah kimia klinik. Dalam video ini saya akan menjelaskan yaitu pendahuluan kimia klinik, spesimen darah, spesimen urin, spesimen feses, spesimen sperma, dan spesimen sputum. Kimia klinik. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari aspek kimia dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Penerapan metode laboratorium kimia untuk diagnosis, kontrol, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Pelayanan kesehatan. Pada pelayanan kesehatan terbagi atas dua, yaitu laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan. Laboratorium klinik adalah upaya yang mendukung untuk pemulihan dan penyembuhan penyakit. Sedangkan laboratorium kesehatan adalah pelayanan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil sampel dari penderita. Sampel tersebut dapat berupa feses, urin, darah, sperma, sputum, dan yang lain-lain. Tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan yaitu untuk mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, memantau pengobatan, dan yang lain-lain. Pemeriksaan dalam laboratorium klinik secara umum meliputi pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi, pemeriksaan imunologi, dan urinalisa. Proses diagnostik rutin. Proses diagnostik rutin terbagi atas tiga, yaitu pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Pre-analitik yaitu pengisian formulir, pengambilan sampel, penanganan sampel, pemilihan alat dan metode, dan penanganan awal sampel. Analitik. Analitik adalah tahap pengujian sampel hingga diperoleh hasil pemeriksaan. Post-analitik. Post-analitik adalah telah diperoleh hasil pemeriksaan sampel. Spesimen darah. Pengertian pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu, atau dapat menusuk salah satu jari dengan menggunakan alat khusus. Tujuan pemeriksaan darah. Tujuan pemeriksaan darah yaitu untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat, dan mengetahui kondisi tubuh secara keseluruhan. Cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel ada dua, yaitu cara pengambilan sampel darah kapiler dan cara pengambilan sampel darah vena. Cara pengambilan sampel darah kapiler. Pada orang dewasa, darah kapiler diambil pada ujung jari atau anak daun telinga, sedangkan pada bayi atau anak-anak diambil pada tumit atau ibu jari kaki. Tempat yang akan ditusuk tidak boleh memperlihatkan adanya gangguan pada peredaran darah. Adapun cara pengambilan spesimen sebagai berikut. Tempat yang akan ditusuk dibersihkan terlebih dahulu dengan kapas beralkohol 70%. Pegang bagian yang akan ditusuk agar tidak bergerak dan tekan sedikit agar rasa nyeri berkurang. Tusuklah dengan cepat menggunakan lancet steril. Setelah selesai penusukan, tempat bekas tusukan ditutup dengan kapas beralkohol dan dibiarkan sampai darah tidak keluar. Cara pengambilan sampel darah vena. Cara pengambilan sampel darah vena yaitu ikat lengan bagian atas dengan karet pengikat atau tourniquet.
Kemudian tangan dikepalkan. Lalu tentukan vena yang akan ditusuk, sterilkan menggunakan kapas beralkohol 70%, tusuk menggunakan jarum spuit dengan posisi 45 derajat dengan lengan. Setelah darah terlihat masuk ke dalam spuit, rubah posisi spuit menjadi 30 derajat dengan lengan. Hisap darah secara perlahan-lahan hingga volume yang diinginkan. Setelah mencukupi volume, lepas tali pengikat. Kemudian beri kapas beralkohol pada ujung jarum yang menempel pada kulit. Tarik jarum secara perlahan-lahan. Biarkan kapas beralkohol tetap pada bekas tusukan. Kemudian tekuk lengan dan biarkan hingga darah tidak keluar. Pindahkan darah dari jarum spuit ke wadah yang telah berisi antikoagulan. Goyangkan secara perlahan hingga tercampur. Penanganan spesimen darah. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan sampel yaitu suhu, cahaya, pelabelan, pengemasan, dan transportasi. Pengawet sampel. Pada spesimen darah, jenis pengawet yang digunakan adalah jenis pengawet antikoagulansia. Antikoagulansia adalah suatu bahan kimia yang dapat menekan, menunda, atau mencegah pembekuan darah. Jenis-jenis antikoagulansia yaitu etilendiamin tetraasetat, natrium oksalat, natrium sitrat, heparin, CVDA, dan natrium fluorida. Penyakit yang berhubungan dengan spesimen darah, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu penyakit diabetes. Diagnosis penyakit diabetes biasanya ditandai dengan gejala klasik, seperti meningkatnya rasa haus, nafsu makan bertambah, dan sering buang air kecil. Dapat pula terjadi kehilangan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, dan pada kasus yang parah dapat terjadi koma dan adanya glikosuriah. Faktor pencetusnya yaitu faktor genetik, faktor berat badan, faktor makanan, dan faktor merokok. Keluhan yang biasa terjadi yaitu sering merasa lapar, sering merasa haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan, kelelahan, penglihatan kabur, penyembuhan luka yang lambat, dan rasa gatal pada kulit. Pengobatan terbagi menjadi dua, yaitu terapi dengan obat dan terapi tanpa obat. Terapi dengan obat yaitu menggunakan obat antihiperglikemia oral dan terapi obat insulin dan kombinasi obat antihiperglikemia oral dan obat insulin. Terapi tanpa obat yaitu dengan cara mengatur pola diet dan olahraga. Spesimen urin. Pengertian urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan oleh tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Tujuan pemeriksaan urin. Tujuan pemeriksaan urin yaitu untuk tes kehamilan, mengetahui zat asing, perkembangan penyakit, melakukan diagnosis penyakit, mendeteksi gejala penyakit, dan tes pemeriksaan kesehatan. Jenis pengambilan urin. Jenis pengambilan urin dibagi menjadi 4, yaitu urin sewaktu, urin pagi pertama, urin pagi kedua, dan urin 24 jam. Pengambilan sampel. Sampel yang biasa dipakai adalah porsi tengah. Jenis pengambilan sampel ini dimaksudkan agar urin tidak terkontaminasi oleh kuman yang berasal dari uretra, prostat, dan vagina. Karena urin yang normal tidak mengandung bakteri, virus, ataupun organisme lain. Pengambilan sampel urin ini dilakukan oleh pasien sendiri. Oleh sebab itu, pasien terlebih dahulu dijelaskan mengenai cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel urin yaitu sebagai berikut. Cara pengambilan sampel urin pada wanita. Pasien terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan sabun dan mengeringkan menggunakan tisu. Lalu bersihkan sekitaran labia menggunakan kasa steril. Buang urin pertama yang dikeluarkan, lalu tampung urin porsi tengah.
Lalu buang urin yang terakhir dikemihkan. Tutup wadah sampel urin tersebut. Cara pengambilan sampel urin pada pria. Pasien mencuci tangan menggunakan sabun dan dikeringkan menggunakan tisu. Pasien yang tidak disunat, tarik preputium ke belakang. Lubang uretra dibersihkan dengan kasa steril. Pada pasien yang sudah disunat, langsung membersihkan uretra dengan kasa steril ke arah glans penis. Setelah itu, urin porsi tengah ditampung, lalu wadah sampel ditutup rapat. Penanganan urin. Urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa. Jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi dan mengubah struktur serta morfologi urin tersebut, sehingga dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jika dalam waktu 2 jam belum dilakukan pemeriksaan, urin tersebut disimpan dalam refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Pengawetan sampel. Mengawetkan sampel secara fisik dapat dilakukan dengan metode yang rutin digunakan, yaitu pendinginan pada suhu 2-8 derajat Celcius yang mengurangi pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Mengawetkan spesimen dapat juga dilakukan secara kimia yang bersifat bakterisidial, menghambat urease, dan mengawetkan unsur-unsur berbentuk sedimen. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu batu ginjal. Diagnosis batu ginjal. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan sampel urin untuk mengetahui apakah urin tersebut banyak mengandung kalsium atau asam urat. Faktor pencetus. Faktor pencetus pada penyakit batu ginjal dipicu oleh berbagai kondisi, seperti kurang minum air putih, berat badan berlebihan, atau efek samping operasi pada organ pencernaan. Keluhan yang biasa terjadi pada penyakit batu ginjal yaitu sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, jumlah urin yang dikeluarkan sedikit atau tidak keluarkan urin sama sekali. Pengobatan yang biasa diberikan pada orang penyakit batu ginjal yaitu allopurinol, obat penghambat alfa atau alpha blocker, thiazid, dan natrium bikarbonat. Spesimen feses. Pengertian pemeriksaan spesimen feses. Pemeriksaan feses dilakukan dengan cara mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan. Pemeriksaan feses bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, Staphylococcus, Escherichia, Shigella, dan lain-lain. Indikasi pemeriksaan feses. Indikasi pemeriksaan feses yaitu adanya konstipasi dan diare, adanya gangguan pencernaan, adanya ikterus, darah dalam tinja, penyakit gastrointestinal. Syarat pengumpulan feses. Tempat harus bersih, kedap, bebas dari urin. Diperiksa 30-40 menit sejak dikeluarkan. Bila terjadi penundaan, simpan pada lemari es. Pasien dilarang menelan barium, bismut, dan minyak dalam 5 hari sebelum melakukan pemeriksaan. Diambil dari bagian yang paling mungkin memberikan kelainan. Paling baik dari defekasi spontan. Pada pasien konstipasi, terlebih dahulu diberikan saline katartik. Pada pasien oksiuris dapat menggunakan metode objek gelas. Untuk pengiriman tinja, wadah yang baik digunakan ialah wadah yang terbuat dari kaca. Penyimpanan. Feses tahan kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Bila 1 jam atau lebih, dapat digunakan media transport yaitu peptone water. Penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Pengiriman kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport atau kultur pada media tetratianate broth. Waktu pengambilan feses. Pengambilan feses dilakukan setiap saat, terutama pada gejala awal. Feses yang diambil yaitu feses yang segar. Alat-alat pengambilan feses. Alat-alat pengambilan feses yaitu sarung tangan, spatel steril, lidi kapas steril, vaselin, pot tinja,
tisu, berlak pengalas. Cara pengambilan feses pada orang dewasa. Jelaskan prosedur pada pasien dan minta persetujuan. Menyiapkan alat yang diperlukan. Meminta pasien untuk defekasi di pispot. Hindari kontak dengan urin. Cuci tangan, lalu pakai sarung tangan. Dengan alat pengambil feses, ambil feses ke dalam wadah spesimen, kemudian tutup dan bungkus. Lakukan observasi warna, konsistensi, lendir, darah, cacing telur, dan adanya parasit pada sampel. Buang bekas alat pengambil feses dengan benar. Cuci tangan, beri label pada wadah spesimen, dan kirim ke laboratorium. Lakukan pendokumentasian dan tindakan yang sesuai. Cara penanganan spesimen feses terbagi atas 3 bagian, yaitu untuk pemeriksaan parasit, untuk pemeriksaan bakteri, dan untuk pemeriksaan virus. Pengawetan. Pengawetan pada spesimen feses yaitu 2 buah pot dengan volume 20 ml yang mempunyai tutup yang rapat, kayu aplikator, marker, formalin 10%, pengawet polivinil, selotip, dan lembar rujukan. Penyakit. Penyakit yang berhubungan dengan spesimen feses, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu penyakit askariasis. Diagnosis penyakit askariasis. Pada penderita askariasis berat, kemungkinan akan ditemukannya adanya cacing setelah batuk, muntah, maupun buang air besar. Faktor pencetus. Faktor pencetus pada penyakit askariasis yaitu usia, cuaca yang hangat, dan sanitasi yang buruk. Pengobatan. Pengobatan pada penyakit askariasis, pada umumnya dokter memberikan obat cacing seperti albendazol atau mebendazol. Tetapi apabila cacing telah berkembang biak dalam jumlah yang banyak dan terjadi komplikasi, dokter menyarankan untuk melakukan operasi untuk mengeluarkan cacing serta memperbaiki kerusakan di dalam organ yang ditimbulkannya. Spesimen sperma. Pengertian sperma. Sperma atau spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, tengah, dan ekor. Sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria, yaitu kelenjar vesicula seminalis, prostat, kelenjar bulbouretralis, dan kelenjar uretra. Cara memperoleh spesimen sperma. Cara memperoleh spesimen sperma yaitu masturbasi, coitus interruptus, coitus kondomatosus, vibrator, dan reflux pasca sanggama. Pengawetan spesimen sperma. Pengawetan spesimen sperma menggunakan metode freeze drying. Cara pengambilan spesimen sperma. Cara pengambilan spesimen sperma yaitu puasa seksual selama 2-7 hari. Wadah harus bersih, tidak terbuat dari plastik, karet, atau logam. Pemeriksaan maksimal dilakukan selama 1 jam. Penyimpanan tidak boleh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius. Penyakit. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sperma, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu leukositospermia. Diagnosis penyakit leukositospermia. Leukositospermia ditandai dengan tingginya sel darah putih dalam air mani. Leukositospermia yang juga disebut biospermia yang dapat menyebabkan air mani menjadi berwarna kuning. Faktor pencetus. Faktor pencetus leukositospermia yaitu terjadi pembengkakan pada daerah penis atau pangkal paha, penyakit kelamin seperti herpes, gonore, dan atau klamidia, gangguan autoimun, jarang ejakulasi, menggunakan ganja atau alkohol. Pengobatan. Pengobatannya yaitu berhenti merokok, olahraga yang teratur, kurangi mengonsumsi alkohol, dan batasi penggunaan ponsel. Spesimen sputum. Pengertian sputum. Sputum adalah lendir dan materi lain yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea, yang mungkin dibatukan, dimuntahkan, atau ditelan.
Kata sputum berasal dari bahasa Latin yang berarti meludah atau dahak. Cara pengambilan sputum. Pengambilan sputum dilakukan di tempat yang terbuka, jauh dari kerumunan, atau gunakan kamar terpisah yang mempunyai ventilasi yang cukup. Pasien dalam posisi duduk atau berdiri dengan agak condong ke depan, kemudian kumur terlebih dahulu sebelum pengambilan dahak. Pasien menarik nafas dalam-dalam, kemudian batukan sekuat-kuatnya sampai merasakan dahak yang keluar melalui dada, bukan melalui tenggorokan. Waktu pengambilan spesimen. Ada 3 waktu pengambilan spesimen sputum, yaitu dahak malam, dahak pagi, dan dahak sewaktu. Penanganan spesimen. Penanganan spesimen sputum untuk pemeriksaan mikrobiologi yaitu pengambilan, penampungan, penyimpanan, pemberian label, dan pengiriman spesimen. Penyimpanan spesimen sputum. Wadah yang digunakan bermulut lebar, bertutup ulir, terbuat dari plastik, steril, dan tidak mudah pecah. Label wadah berisi tanggal pengambilan spesimen, identitas pasien, dan jenis sampel. Penyimpanan spesimen. Setelah pengambilan spesimen, sebaiknya harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin. Bila terjadi penundaan, simpan spesimen dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan terjadi penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 jam, maka diberi pengawet dengan campuran 1% setilatpridinium klorid dan 2% sodium klorid. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sputum, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu TB paru. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopik yang diambil 3 kali berturut-turut, yaitu sputum sewaktu, sputum pagi, dan sputum sewaktu, karena nilainya setara dengan pemeriksaan dahak secara kultur dan biakan. Faktor pencetus. Mycobacterium tuberculosis ditularkan melalui udara, bukan melalui kontak permukaan. Ketika penderita TB paru aktif batuk, bersin, berteriak, atau bernyanyi, bakteri akan terbawa keluar dari paru-paru menuju udara. Pengobatan. Pada umumnya, pengobatan yang diberikan kepada penderita TB paru yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol selama 2 minggu yang merupakan fase intensif. Kemudian dilanjutkan dengan terapi pemberian isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan termasuk fase lanjutan untuk memusnahkan sisa bakteri yang telah masuk ke dalam kondisi dorman. Demikianlah materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.